Shalom Alaikum, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saya akan membahas mengenai Musa, bagian kedua. Kita bahas tentang Musa kembali. Kalau di episode sebelumnya, saya berbicara mengenai tanda panggilan Musa, yaitu semak yang menyala tapi tidak terbakar. Ya. Kali ini saya ingin membahas tentang kuasa yang diberikan Tuhan kepada Musa. Seperti kita tahu, Musa banyak mengadakan mukjizat, dan beberapa mukjizatnya yang terbesar berhubungan dengan air. Mukjizatnya membelah laut ya, agar suku Israel bisa melewati laut di tanah kering. Juga ia pernah mengeluarkan air dari batu, membelah batu, air keluar muncrat ya, di padang gurun 2 kali di mata air Meri dan Meriba. Ya. Jadi 2 kali terjadi di mana Bani Israel sudah hampir mati kehausan karena tidak ada air, dan Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk mengeluarkan air dari tengah batu. Jadi di tengah-tengah padang tandus atau air muncul begitu deras, begitu dahsyat sehingga mampu menghidupi, memberi minum Bani Israel dan ternak-ternak mereka yang diperkirakan jumlahnya 2 juta manusia. Tidak termasuk hewan ternak. Jadi entah berapa juta persisnya itu makhluk hidup yang diberi minum oleh mata air mukjizat tersebut. Jadi ini bukan bicara kayak air seember 2 ember ya. Ini mata air yang memancar membentuk sungai gitu. Kalau enggak cukup untuk menghidupi sekian banyak makhluk hidup berikut Bani Israel itu ya, manusia dan ternak. Nah, kalau kita perhatikan suku Israel yang tidak mempunyai pemimpin waktu itu diberikan kekuasaan air. Di lain pihak, penguasa mereka, penjajah mereka, yaitu Mesir, itu adalah penguasa batu. Kalau kita perhatikan bukti-bukti sejarah dunia kuno sampai sekarang pun masih berdiri ya. Peninggalan Mesir itu rata-rata kebudayaan batu yang luar biasa. Yang paling terkenal tentu piramid, lantas Sphinx, ada juga kuil Abu Simbel, dan juga kuil-kuil lain yang seluruhnya terbuat dari batu-batu yang raksasa dan tingkat kesulitan pembangunan yang tidak masuk akal. Gitu. Sekarang aja masih sangat sulit, dan waktu itu mereka bisa membangun monumen super besar, super hebat dari batu. Jadi bisa kita katakan kalau Mesir itu master, ya. Jadi jagoannya batu, sementara Musa itu jagoannya air. Kenapa Tuhan memberikan air? Air ini mempunyai 2 sifat yang sangat unik, yaitu menghidupi dan menghancurkan sekaligus. Air merupakan penopang kehidupan di bumi. Tanpa adanya air tidak ada kehidupan di bumi. Tapi air juga mampu memusnahkan dalam skala yang terbesar yang pernah ada, yaitu banjir Nabi Nuh, ya, di mana seluruh makhluk hidup di daratan yang ada dimusnahkan. Hanya tersisa keluarga Nuh dan hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam bahteranya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau air punya daya hancur yang sangat mengerikan. Dan kita juga tahu dari pelajaran fisika dan biologi SD ya, kalau air itu punya kemampuan erosi yang sangat unik. Karena batu yang terkeras sekalipun terus-menerus dialiri air akan tererosi. Gak ada yang tersisa dari batu itu, hanya tinggal debu-debu pasir halus. Gunung batu pun terbelah gitu. Karena air yang mengerosi dia selama sekian lama. Dan air kalau dipusatkan ya, dalam kecepatan tinggi, fokus sangat-sangat tinggi tekanannya, itu menjadi alat potong paling dahsyat yang saya tahu. Kalau dalam dunia industri kita menyebutnya sebagai water jet. Water jet ini bisa memotong segala macam logam sampai baja yang paling keras sekalipun, dan bahkan mampu memotong kaca. Jadi water jet ini juga mempunyai sifat yang unik. Kalau Anda bekerja di bidang yang berhubungan dengan metal, zaman dulu kita pakai blender potong ya, api jadinya sifatnya, pakai gas dan oksigen. Dan setelah dipotong itu sisi-sisi potongannya itu tidak rapi, jadi harus digerinda, dirapiin lagi, dan terjadi proses pemanasan sehingga sifat metal tersebut berubah, terjadi hardening.
Kalau air kita gunakan, water jet ini sudah potongannya rapi dan halus, tidak terjadi perubahan sifat metal. Jadi potongan yang sempurna gitu. Nah, ini yang sangat menarik yang tidak dimiliki oleh zat lain di muka bumi ini. Jadi sudah punya kemampuan untuk mendukung kehidupan, juga punya kemampuan untuk menghancurkan. Dan satu hal yang saya lihat sangat-sangat penting ya, juga adalah sifatnya sebagai cairan yang tidak memiliki bentuk tetap. Kalau kita lihat batu itu kan sifatnya tetap ya, dia ya sudah. Kalau bentuknya kotak ya kotak terus. Tidak akan ada yang berubah gitu. Ya kecuali tadi di erosi air ya. Tapi kalau batu didiamkan, ya dia akan terus begini selamanya. Jadi batu itu bersifat permanen, tetap. Sementara air itu justru adaptatif, terus berubah. Kalau ditaruh di gelas jadi gelas, ditaruh di pocita jadi pocita, di botol jadi botol. Makanya karena itu Bruce Lee pernah mengatakan jadilah air, temanku. Yang maksudnya itu adalah kemampuan untuk mengadaptasi diri, jangan kaku gitu. Sebagai seorang ahli bela diri ya, dia master kungfu, dia melihat perlunya kita untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri. Jadi jangan terpaku mati pada pakem satu aja gitu. Karena sebetulnya dunia ini terus berubah. Jadi kita harus beradaptasi, harus terus berubah, fleksibel, jangan kaku. Karena yang kaku itu nanti akan habis segerus air gitu. Hanya air yang pada akhirnya menang. Gitu. Jadi untuk bisa menang, kita harus bisa beradaptasi dalam hal ini, dalam aplikasi dia dengan kungfu ya. Jadi dalam pertarungan itu kita harus beradaptasi dengan teknik-teknik yang dipakai oleh lawan kita. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita bisa dikalahkan dengan mudah saat mereka bisa membaca gerakan kita gitu. Dan di sini kita benar-benar tuntut untuk beradaptasi, terutama sekali di zaman modern ini. Cara-cara kerja kita yang lama sudah tidak bisa dipakai. Ya, saya juga sekarang kalau ingat lagi waktu saya dulu SMA ada kursus mengetik dengan mesin ketik. Ada pager, ada telepon rumah, telepon umum. Semuanya sudah hilang ya, telegram, oke. Ya, sekarang semua sudah digantikan dengan elektronik. Bahkan sekarang saya mengambil video ini pun dengan smartphone. Itu suatu revolusi yang luar biasa di dunia telekomunikasi dan elektronik. Dimana sekarang komputer, kamera, mikrofon yang dulunya terpisah-pisah nih ya, kita bicara waktu saya kuliah 20 tahun yang lalu. Video conferencing itu masih sesuatu yang luar biasa, butuh komputer khusus, ya, kamera khusus, mikrofon khusus dan sebagainya yang harganya masih tinggi. Sekarang cuma dalam genggaman Anda di handphone yang paling murah sekalipun, ya smartphone apa ya yang paling murah juga, ya sekedar smartphone manapun sekarang ya sudah punya kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti ini, untuk membuat vlog, untuk melakukan tatap muka live, untuk bisa video conferencing. Semuanya tidak terbayang 20 tahun yang lalu gitu. Dan kekuatan dari prosesor di smartphone sekarang ini jauh dari komputer yang dulu pakai. Karena itu kita perlu sekali untuk beradaptasi, untuk menjadi air. Ya, seperti kuasa yang diberikan Tuhan kepada Musa, agar kita dapat beradaptasi, menyesuaikan diri, dan muncul sebagai pemenang. Dan bukan batu yang akhirnya hancur oleh air seperti Mesir. Mari kita bersama-sama meresapi itu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sesuaikan, adaptasi untuk menjadi lebih baik lagi, mengoptimalkan segala berkat karunia dan talenta Tuhan yang dikaruniakan kepada kita, agar dapat menjadi versi terbaik dari diri kita, versi paling produktif dan paling optimal dari segala yang Tuhan berkatkan kepada kita. Mari kita maju bersama dalam kasih Kristus, maksimalkan talenta kita, jadilah air. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih.